Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Borositorus. Nah, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas 3 kurikulum. Yang pertama, KBK tahun 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Yang pertama, saya akan membahas tentang KBK 2004. Kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 ini ternyata lahir karena terlalu banyak protes dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1994. Nah, ada yang tidak sesuai di kurikulum tahun 1994 ini. Bisa kita lihat dari keunggulan yang dimiliki KBK pada tahun 2004. Nah, yang pertama ada menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa. Jadi, si siswa ini harus mencapai SK dan KD dan indikator gitu. Jadi, para guru harus sebelum belajar harus memiliki SK, KD, dan indikator. Nah, yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Nah, tadi kan udah ada tuh SK dan KD serta indikator yang dimiliki, pegangan yang dimiliki oleh guru. Nah, siswanya itu harus mencapainya dengan cara apa? Dengan proses belajar di kelas gitu. Belajar dan mengajar antara guru dan murid. Nah, yang ketiga ada penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Nah, pada tahun 94 itu di situ siswa dianggap seperti kertas putih yang kosong yang harus dicoret dan diisi oleh guru. Maksudnya tuh kayak emang apa-apa informasinya emang harus dari guru itu gitu. Jadi di tahun 2004 ini si siswa lebih dibebaskan mencari informasi dari sumber bacaan manapun, artikel manapun gitu. Karena kan belajar pada dasarnya mencari dan menemukan. Jadi biar si siswanya itu aja yang mencari dan menemukan gitu. Nggak harus dari gurunya lagi gitu. Yang keempat, sumber belajar harus memenuhi unsur edukatif. Nah, sumber-sumber yang udah saya bilang tadi harus bersifat edukatif, di mana edukatif di sini harus mendidik gitu. Nah, sumber pelajaran nggak harus dari artikel-artikel atau bacaan gitu ya. Ternyata dengan menonton film pun kita bisa mendapatkan unsur edukatif itu gitu. Asal dia harus bersifat mendidik. Nah, contohnya seperti film Dua Garis Biru. Nah, di situ kita mendapat pelajaran bahwasannya kita di usia yang masih muda ini tidak boleh melakukan hubungan di luar, ibaratnya tuh kayak gini, kita nggak boleh melakukan hubungan suami istri pas kita tuh masih sekolah gitu. Jangan sampai kita salah langkah. Karena apa? Penyebabnya yang pertama, kita bisa dikeluarkan dari sekolah loh. Terus dampak moralnya di kita, malunya kita untuk teman-teman di lingkungan kita gitu. Terus udah kita malu dikeluarkan dari sekolah, terus kita menanggung beban yang besar loh di lingkungan keluarga kita, tetangga-tetangga kita gitu. Nah, jadi begitu. Yang terakhir ada penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan suatu kompetensi. Nah, kompetensi di sini mencakup berbagai aspek. Yang pertama, pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini guru dituntut untuk memiliki pengetahuan serta strategi dalam melakukan proses pembelajaran. Yang kedua ada pemahaman atau understanding. Selain menyusun strategi tadi, guru juga harus menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, skill atau keterampilan. Di sini dia gurunya lebih dituntut pada kemahirannya tadi, langkah-langkah yang disusunnya tadi bisa nggak dia kuasai gitu untuk melakukan proses pembelajarannya itu tadi. Begitu. Habis itu ada value atau nilai. Nilai di sini adalah norma-norma yang dianggap baik. Nah, norma ini sangat berpengaruh pada hasil pembelajaran dia gitu. Jadi kalau misalnya dia menganggap dia baik menerima instruksi pengarahan langkah-langkah serta strategi yang dari guru itu kasih, maka dia akan mengerjakannya itu sesuai dengan apa yang guru itu kasih gitu. Terus ada sikap atau attitude. Nah, di sini hal yang dimiliki oleh setiap individu juga gitu. Jadi di sini dia bisa menilai baik buruknya, boleh enggaknya, atau benar atau salahnya dari setiap tindakan yang akan dia lakukan gitu.
Nah, terus yang terakhir ada minat. Dan di sini dia lebih dibebaskan untuk apa yang akan dia lakukan gitu. Apa yang akan dia lakukan ke depannya. Ini sangat berhubungan dengan sikap nih tadi ya. Apa yang dia lakukan pasti sangat sesuai dengan apa yang dia tahu gitu. Jadi dia mau ngelakuin ini berarti dia udah tahu risikonya, baik buruknya, enggak benar salahnya untuk dia gitu. Berikutnya ada KTSP 2006. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini ternyata dikembangkan oleh satuan pendidikan karena kumpulan para guru, kepala sekolah, serta dewan-dewan pendidikan lainnya sangat bersahabat dengan kurikulum ini gitu. Jadi guru-guru ini terlibat langsung dalam proses pembelajaran di sekolah gitu. Jadi mereka tahu betul tuh apa yang seharusnya dilakukan pada proses pembelajaran itu. Karena KTSP ini tadi ikut campur tangan oleh para dewan guru, kepala sekolah, dan dewan-dewan pendidik lainnya, ternyata ini sangat berdampak positif bagi para guru dan para murid ini tadi. Nah, contohnya nih, apa dampak positif bagi guru? Yang pertama, memudahkan guru dalam penyampaian pelajaran atau proses belajar mengajar. Tentu saja ya, karena kan guru yang udah menguasai bahannya, jadi dia enak aja gitu menyampaikan pelajarannya kepada murid. Terus yang kedua, menghemat waktu atau waktu yang digunakan lebih efektif. Maksudnya di sini dia kan udah menguasai materi nih, jadi dia bisa dengan cepatnya membuat murid-murid itu mengerti gitu apa yang diajarkan, mudah mencerna. Terus selain dampak positif bagi guru, ada nggak dampak positif bagi muridnya itu sendiri? Ternyata ada. Yang pertama, menerima pembelajaran dari guru lebih cepat ditangkap oleh siswa. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau gurunya udah menguasai materi, menguasai bahan, jadi apa yang mau dia sampaikan itu enak aja gitu. Jadi bisa membuat siswanya lebih cepat mengerti gitu. Terus yang kedua, siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau gurunya udah menguasai pembelajaran itu pasti seru. Nanti kan ada tuh yang muridnya penasaran, pengen nanya gitu kan, lebih aktif jadinya dia. Ditanya, gurunya langsung jawab, ayo gitu. Muridnya jadi lebih semangat, jadi gurunya tuh cepat bisa membuat siswa-siswanya lebih aktif. Nah, selain dampak positif ternyata tentu ada ya dampak negatif dari KTSP 2006 nih. Yang pertama nih, saya akan bahas tentang dampak negatif bagi guru. Yang pertama, guru akan merasa lebih santai dalam proses belajar mengajar sehingga menyebabkan dia jadi kurang aktif dalam kegiatan mengajar. Nah, kadang ada tuh guru yang udah kayak emang udah ngerasa pinter sih memang, cuman kan ada tuh guru yang semua menggampangkan sesuatu gitu, menyepelekan gitu. Jadi ini materinya enak, pasti murid-murid aku bisa gampang kalau dikasih waktu cuman sebentar aja, sisanya aku ngapain gitu. Terus yang kedua, kurang fokusnya guru dalam mengajar. Nah, kesepelean guru ini tadi sangat berpengaruh pada proses dia mengajar gitu. Selain dampak negatif pada guru, pada murid juga tentunya. Yang pertama, hilang semangat belajar dari ketidakaktifan guru tersebut. Guru yang jarang masuk, guru yang asal apa masuknya sebentar, terus selalu memberikan tugas, habis itu ditinggal pergi gitu. Jadi si membuat murid ini merasa males gitu dalam proses belajar mengajar gitu. Males, gurunya aja datangnya asal datang, habis itu udah pergi gitu. Nggak baik ya. Yang kedua, siswa merasa kurang jelas dari materi yang disajikan oleh guru. Nah, walaupun tadi gurunya udah lancar menguasai bahan gitu, kalau cara penyampaiannya juga tidak jelas ke murid-muridnya, dia paham dengan apa yang dia ajar tapi tidak berusaha memahami kepada yang dia ajar, juga itu sulit gitu. Jadi gurunya harus paham apa yang dia ajarkan, dan diajarkan ke siapa itu harus paham gitu. Bukan untuk dirinya aja, tapi kepada murid-murid yang diajarnya juga harus bisa memahami murid. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Ternyata di KTSP yang memberikan keleluasaan bagi guru-guru yang untuk membuat kurikulumnya secara mandiri ternyata tidak berjalan mulus di sekolah-sekolah lain. Nah, kita membutuhkan kurikulum yang siap untuk mencetak generasi di dalam menghadapi masa depan. Nah, kurikulum di 2013 ini ternyata lebih efektif menurut pemerintah.
Nah, di sini dia mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, penjurusan tidak bisa memilih bagi pelajar SMA. Contohnya nih, di SMA kita nggak boleh memilih jurusan IPA atau IPS. Semuanya itu kita ganyang, kita pelajari gitu. Terus tapi diadakannya sekolah pembelajaran peminatan. Nah, di SMA ini kita bisa ngambil semuanya nih. Terus kita ada peminatan di IPS. Nah, kita ambil tuh di peminatan. Biasanya kita melakukannya di jam-jam sore. Nah, gitu. Yang kedua, penilaian dilakukan secara autentik. Autentik di sini maksudnya mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan, serta proses dan hasil. Jadi di sini lebih ditekankan pada proses belajar mengajarnya, skill yang dia punya, atau kemampuan yang dia bisa gitu. Jadi bukan hanya semata-mata lihat hasil dari seperti tes-tes ujiannya aja, enggak. Tapi dari prosesnya kita harus mengetahui anak itu. Dan yang ketiga, ekstrakurikuler menjadi kegiatan wajib. Nah, itu kita kan untuk di kehidupan masa yang akan datang, kita harus siap tuh. Kita harus ada persiapan untuk bela negaranya. Dan dengan ekstrakurikuler, contohnya nih seperti pramuka. Jadi kan pramuka ini kan diajarkan kita untuk disiplin. Banyak sih yang bisa kita dapatkan dampak positifnya dari pramuka ini. Jadi insya Allah di kedepannya kita udah siap menghadapi masa depan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai tentang kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada KBK pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006 dan kurikulum 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.